Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai risiko operasional dalam mata kuliah manajemen risiko bank. Yang pertama, definisi risiko operasional adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan anticipated dan yang tidak dapat diperkirakan atau anticipated, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank, terkait dengan aktivitas fungsional bank seperti perkreditan penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan yang terakhir pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan risiko operasional menurut Basel II ada 5 risiko, yaitu risiko proses internal, risiko manusia, risiko sistem, risiko eksternal, dan risiko hukum. Risiko proses internal atau internal process risk. Risiko yang terkait dengan kegagalan dari suatu proses bank atau prosedur. Contohnya antara lain adalah kesalahan, ketidaklengkapan, dan ketidaktepatan dokumentasi. Yang kedua, kurangnya pengawasan, lalu kesalahan pemasaran, kesalahan penjualan, praktek pencucian uang, kesalahan atau ketidaktepatan pelaporan, prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi, dan kesalahan transaksi. Lalu resiko sumber daya manusia atau people risk. Suatu resiko yang berhubungan dengan karyawan dari suatu bank atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai oknum karyawan. Contohnya, kesalahan manusia, tidak kompeten, adanya niat jahat, kehilangan karyawan kunci, dan penipuan. Lalu sistem risk atau resiko sistem. Suatu resiko yang berhubungan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Bank sangat tergantung pada sistem dan teknologi yang digunakan untuk membantu dan efektivitas kegiatan sehari-hari. Pentingnya teknologi atau sistem, yaitu menurunkan biaya atau pengeluaran yang didapat melalui peningkatan alokasi input. Di sini maksudnya, dengan adanya teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan akan lebih singkat. Jadi akan menambah pekerjaan yang lain, akan banyak yang diselesaikan, sehingga nanti akan menurunkan biaya atau pengeluaran dari perusahaan tersebut. Lalu meningkatkan pendapatan melalui output yang lebih luas. Dengan adanya peningkatan teknologi, output yang dihasilkan akan lebih beragam dan lebih baik bagi perusahaan. Impact dari teknologi. Yang pertama adalah interest income can be increased. Maksudnya, pendapatan bunga akan meningkat dengan adanya cross-selling. Lalu yang kedua adalah pengeluaran bunga akan dapat diperkecil melalui improve access to market for liabilities with wire and chips. Sini maksudnya dia akan mempermudah akses ke market liabilities, feed and chips, sehingga dapat menurunkan biaya bunga karena bisa memilih mana modal yang lebih murah. Lalu other income can be increased, maksudnya pendapatan lain akan dapat ditingkatkan melalui electronic handling atau aktivitas seperti letter of credit dan derivatif. Non-interest expense can be reduced. Di sini artinya expense atau pengeluaran selain bunga dapat diperkecil. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya, improve efficiency of back office operation using technology. Maksudnya, semua operasional itu dapat dipersingkat dengan adanya teknologi. Jadi, pengeluaran selain bunga atau pengeluaran operasional lainnya itu akan dapat diperkecil. Impact-nya teknologi tersebut dalam wholesale banking. Yang pertama adalah
improve dari cash management, control disbursement account, account reconciliation, wholesale logbox, electronic logbox, fund concentration, electronic fund transfer, check deposit service, electronic initiation of letter of credit. Itu impact-nya terhadap transaksi yang terdapat di wholesale banking. Lalu, ini adalah impact yang terjadi pada retail banking, seperti automatic teller machine atau ATM, point of sale debit card, home banking. Maksudnya home banking di sini kita bisa melakukan atau pembukaan rekening dari rumah dengan aplikasi, pre-authorized debit atau kredit, bisa mengajukan kredit atau debit ya. Lalu pay by phone, pembayaran melalui telepon, email billing, ini ada tagihan melalui email ya. Lalu online banking ini juga dari aplikasi, kita bisa melakukan transaksi, hampir semua transaksi perbankan melalui handphone. Lalu smart cards. Smart card di sini seperti kita bisa melakukan transaksi dengan kartu yang sudah memiliki chip yang kemungkinan untuk dihack itu lebih susah karena ada chipnya, dan chip itu ada identitasnya sendiri bagi pemegangnya. Lalu penyebab munculnya risiko sistem atau risiko teknologi. Yang pertama, kerusakan dan kehilangan data, kesalahan dalam proses pemasukan data, ketidakcukupan dalam pengawasan perubahan sistem, ketidakcukupan pengawasan pekerjaan yang terkait dengan sistem, kesalahan dalam proses program. Nah, di sini penyebab-penyebab munculnya risiko sebenarnya adalah kemampuan manusianya itu sendiri dalam mempergunakan teknologi. Kecuali misalnya ada kerusakan atau kehilangan data ya, gitu. Yang lainnya itu kan kesalahan dalam proses mengumpulkan data. Karena sebenarnya adanya teknologi itu adalah memperkecil resiko kesalahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya risiko eksternal atau eksternalis. Risiko yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi yang berada di luar kekuasaan langsung dari bank. Contohnya, bencana alam, terorisme, pemogokan massal, unjuk rasa dan kerusuhan, resesi dan krisis ekonomi, krisis politik, sengketa antar negara, dan perang. Ini benar-benar risiko yang tidak bisa dikendalikan atau di luar kekuasaan langsung oleh bank. Bank tidak bisa mengontrol. Apabila ada bencana alam, terorisme, yang bisa mereka lakukan hanya mengurangi dampak dari bencana alam atau resiko eksternal tersebut. Lalu resiko hukum atau legalis. Resiko yang berasal dari ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak hukum dan peraturan. Resiko hukum memiliki dua aspek. Yang pertama, ketidakpastian yang bersumber pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh stakeholder terhadap bank. Yang kedua adalah ketidakpastian legislasi, interpretasi, dan proses pengadilan. Di sini risiko legal itu sebenarnya muncul akibat kesalahan interpretasi atau ketidakpastian interpretasi dari hukum atau pasal-pasal yang ada di undang-undang di negara kita. Itu jadi ada kadang-kadang bisa terjadi salah pengaplikasian dalam kontrak dan peraturan yang diterapkan dalam bank itu sendiri. Lalu, bagaimana caranya memanajemen risiko hukum? Yang pertama, lakukan isolasi kerugian dan proteksi terhadap aktiva. Yang kedua, pengurangan risiko hukum. Yang ketiga, standarisasi dan dokumentasi sistem dan prosedur. Yang keempat, proaktif dalam mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Dengan cara seperti ini,
kemungkinan resiko hukum itu akan dapat diminimalisir atau diperkecil, dimitigasi. Lalu ruang lingkup resiko operasional. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, lalu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko operasional. Yang terakhir adalah pengendalian risiko operasional. Sasaran pengelolaan risiko operasional. Pengelolaan risiko operasional itu tujuannya adalah antara lain memahami risiko operasional yang utama, sehingga pengelolaan risiko lebih fokus dalam rangka mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Yang kedua, menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, penggunaan modal secara efisien untuk mengoptimalkan pendapatan, risk return trade-off bagi bank. Memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan atau satisfying stakeholders. Dan yang terakhir adalah mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan perwujudan tanggung jawab pengurus di perusahaan. Bagaimana mengidentifikasi risiko operasional? Kajian dan analisis terhadap berbagai faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi, baik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran bank. Langkah-langkah identifikasi risiko operasional. Pertama, lakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Kedua, mengembangkan database mengenai jenis kerugian atau loss event yang ditimbulkan oleh risiko operasional tersebut. Ketiga, gunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Nah, metode-metode identifikasi risiko operasional. Yang pertama adalah self-risk assessment, kedua adalah risk mapping, yang ketiga adalah key risk indicator, yang keempat adalah scorecard. Risk assessment dengan checklist atau membuat checklist untuk membantu melakukan identifikasi terhadap risiko inherent atau risiko yang melekat, serta membuat risk control-nya. Yang kedua adalah risk mapping, berupa pemetaan menurut risiko terhadap aktivitas fungsional, struktur organisasi, dan arus proses transaksi. Langkah proses pemetaan risiko adalah yang pertama, menentukan unit kerja yang akan diidentifikasi. Yang kedua, menentukan aktivitas fungsional dan komponennya yang akan diidentifikasi. Yang ketiga, mengklasifikasi jenis risiko yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif hasil dari risk mapping dikelompokkan menjadi tingkat risiko, 3 peringkat risiko. Antara lain, low apabila risiko terjadi kerugian yang timbul sangat rendah atau rendah, moderate apabila risiko yang terjadi kerugian yang timbul itu sedang, high apabila risiko terjadi kerugian yang timbul sangat tinggi atau tinggi. Lalu, key risk indicator. Key risk indicator berupa data statistik atau metrik yang menyediakan data posisi risiko operasional bank, seperti total aset, total pinjaman, total modal, rasio keuangan, dan lain-lain. Terakhir adalah scorecard, suatu metode pencatatan untuk mentranslasikan penilaian atau kinerja kualitatif menjadi metrik kuantitatif yang dapat digunakan untuk menetapkan provisi atau mengalokasikan kebutuhan masing-masing aktivitas fungsional bank. Lalu, pengukuran risiko operasional. Metode pengukuran risiko operasional sesuai dengan Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS pada bulan Juni 2004 adalah ada 3, yaitu Basic Indicator, Standardized Approach, and Advanced Measurement Approach. Lalu, tujuan pengukuran risiko.
Setelah tadi kita melakukan pengukuran risiko dengan berbagai macam metode, maka hasilnya adalah eh, berguna untuk yang pertama mengetahui resiko operasional yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas fungsional bank yang terkait atau inherent risk, mengetahui toleransi resiko operasional atau risk tolerance yang dapat diterima oleh bank. Lalu menetapkan provisi guna mengcover risiko operasional yang mungkin timbul. Lalu yang terakhir adalah menetapkan peringkat risiko operasional dalam rangka menyusun profil risiko atau risk profile. Tuh, jadi setelah melakukan pengukuran risiko tersebut, hasilnya itu akan sangat berguna bagi perusahaan untuk pedoman apa-apa saja risiko yang akan dihadapi oleh bank, sebagaimana besar toleransinya risiko itu bisa diterima oleh bank, menyiapkan provisi apabila risiko tersebut tidak bisa dihindari, dan menyusul profil risiko yang nantinya juga akan menjadi standar bagi operasional di bank tersebut. Itulah pentingnya pengukuran risiko dilakukan oleh perusahaan atau bank tersebut. Nah, dari mana pengukuran risiko itu didapat atau dari mana sumber informasinya? Itu didapat dari yang pertama adalah laporan keuangan perusahaan bank, yang kedua questionnaire checklist yang diisi oleh masing-masing unit kerja operasional, yang ketiga informasi yang berasal dari divisi audit internal yang relevan dengan manajemen risiko, yang keempat brainstorming, yang kelima historical record for similar related matter atau catatan historis atas operasional yang sama atau masalah yang pernah dihadapi sebelumnya, previous experience, pengalaman sebelumnya yang dihadapi, lalu literatur atau bahan bacaan atau penelitian yang relevan dengan risiko yang dihadapi oleh bank atau perusahaan tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai risiko operasional perbankan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.